Cek country report. Alright. Good night. Nggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Ini tepat tahun yang lalu gue posting video dan sekarang udah 2023. Lihat apa yang beda dari desktop gue? Ya, tampilannya, UI-nya. Jadi gue bikin video ini mungkin gue ada yang nanya ya, ada teman-teman ada yang nanya ke YouTube gue, bang ini gimana bang, ini gimana bagi source code dan gitu-gitu. Itu udah setahun yang lalu bro. Gue juga kadang lupa gitu kan, itu pas waktu gue kuliah gitu, waktu magang kuliah ngerjain tugas akhir sama ya iseng-iseng aja gitu sih, bikin library sambil belajar gitu kan. Gue kuliah tuh 4 tahun lah ya. 2 tahun lalu pas gue masuk kuliah tuh gue belajar dulu di internet lama banget sampai gue bisa bikin library gitu ya. Gue belajar kayak gitu otodidak aja sih, googling gitu, jarang YouTube sih googling. Nah ini kan YouTube gue ya. Tuh lah, kalau bisa lihat ini setahun yang lalu gitu. Nah sekarang 2023 itu, sekarang mungkin uh, terakhir gue bikin 2022 kali ya. Nah ini viewernya dikit tuh, tapi gue tuh waktu itu update di 2023. Kenapa gue nggak update YouTube lagi, bikin tutorial atau bahas sesuatu gitu ya, error atau apalah. Sibuk gitu, susah bikin videonya, nggak ada waktunya. Sekarang gue ada kerjaan gitu, Senin sampai Jumat kan kerja gitu kan, kadang Sabtu Minggu diracukin buat lembur. Nah tiap malamnya itu gue ada sampingan gitu buat ngerjain skripsi orang, mungkin istilahnya joki ya, tapi gue nggak mau sebut joki sih, anggap aja konsultan gitu, konsultan tugas akhir. Ya udah, ah, gitu deh. Jadi makanya gue sibuk. Kalau lo mau lihat source-nya, di sini ada source terakhir gue nih, 221 ada tersayang 44. Jadi gue udah ngerjain uh, skripsian buat 4 orang itu lulus semua gitu, IT semua gitu. Ya alhamdulillah aja sih. Berapa bang? Ya aduh susah, gue gak bisa nyebutin harga. Eh, Terus karena sibuk kan, gue juga udah apa ya, ini kan semua itu metode ya, jadi pemikiran matematis gitu ya, base praktisnya kayak rumus gue translate ke sebuah script gitu ya. Sebuah script kayak gue baca jurnal, jadi waktu itu gue proses kayak gini tuh belajar jurnalnya dulu gitu, jurnal orang-orang nih rumusnya gimana sih. Ya udah gue translate ke OOP, PHP kayak gitu bro. Makanya jadi library. Ada orang ada yang nanya, ini gue bikin video nih kan kayak metode Check 1, 2, 3, 4, 5. OMA gini-gini. Ada nanya nih, bang mau ngisi source code dong. Nah, ini sebenarnya udah ada gitu, gue cantum di deskripsi sini. Jadi nggak usah nanya lagi bro. Di sini udah ada gitu. Gue emang gue open gitu. Gue open aja lah. Karena gue juga udah lulus gitu. Waktu itu studi case-nya itu gue bikin kayak gitu tuh karena di kampus gue tuh nggak boleh pakai framework orang gitu, ada aturan lu nggak boleh nyontek gitu. Bener-bener ketat banget gitu kan, semua orang bikin dari awal gitu. Dari framework gue bikin, dari library gue bikin native, itu nyusunnya itu kayak tahun gitu kan, sebelum apa, setahun apa 6 bulan gitu sebelum masuk ke sidang gitu. Jadi gue telat setahun gitu waktu. Ya is okay gitu kan, apa lah. Nah ini ada yang nanya juga nih kayak di metode sing, ini gue jelasin teorinya kan, gue bahas juga kan teori dari jurnalnya gimana, rumusnya gimana. Ya itu tuh kayak ada nanya, kamu bro bisa aja gitu lo, kayak ada nanya kayak gini, bang pemrograman dibuat dari bahasa Python ada nggak ya? Ya nggak tahu sih, gue juga belum pernah nyoba Python lebih dalam, paling cuma basic-basic aja kayak sintak, bikin variabel gimana, bikin function gimana, terus framework di Python tuh kayak apa, kayak ada Fast API di Django gitu-gitulah. Tapi kalau untuk lebih ke metode kan lebih ke science gitu ya, science mungkin arahnya ke machine learning atau data science, gue belum ke sono gitu ya, belum. Jadi gue nggak tahu gitu. Tapi kalau emang
Maction nanyanya itu ke apa, bisa nggak sih dari PHP ini ditulis ke bahasa Python? Itu bisa aja asal lo ngerti. Oke, gua kasih contoh nih. Kan gue nulisnya itu mana ya, PHP. Nah ini kan PHP nih, ya ini PHP nih, PHP ini yang ngerjain gua. Nah ini kan ada rumus-rumusnya begini kan, sintaknya begini kalau PHP. Kalau bikin variabel begini kan, ini metodenya. Nah ini gue pernah bikin satu case, gue translate ke JS kita aja JavaScript, tapi ini metode yang single moving average. Kalau yang ini kan metode SMA gitu. Ya, kayak gini nanti jadi bentukannya. Kelas juga gue bentuknya pakai OOP juga di JS. Nah ini gue bentuk bisa bikin jadi OOP ini gimana ya? Gue belajar juga gitu kan, gue juga nggak tahu kan. OOP di JavaScript tuh gimana sih? Gue bikin kelas, terus kalau bikin function gimana sih? Gini. Nah ini setahun lalu gitu ya. Yang penting bisa dulu gitu. Jadi itu mungkin aja gitu. Atau udah mau bikin kayak gini di Golang bisa nggak sih? Bisa. Tergantung lo. Ini contoh di Golang. Di Golang tuh sintaknya kayak gini. Jadi lo harus convert semua sintak yang ini tuh ke bahasa Golang gitu. Tulis manual. Itu bro. Ya sudah. Jadi kalau ada nanya, saya mau tanya kalau untuk prediksi menggunakan metode saya itu ada codingnya nggak ya? Nah, coding gimana gitu kan? Juga ada gitu, coba aja sini. Kalau yang pakai format CSV gimana? Jadi ya googling aja sih sebenarnya ada gitu. Kalau nggak ada ya bikin gitu. Gitu bro. Apalagi sekarang udah canggih kan ada GPT. Membantu banget itu, gue juga pakai GPT gitu. GPT bar pokoknya macam-macam lah gue cobain tuh. Jadi gue sibuk, hanya nggak gue lanjut, tapi ya insya Allah lah. Nah kayak yang ini juga dicontoh nih. Eh coba gue urutkan dari yang terbaru. Bro, gue tanya mau pakai scan meter air. Nah ini kan kasus dia kan dia mau scan gambar ya. Nah ini dulu gue ada nih OCR nih kasusnya buat anak bimbingan gue dulu. Dia bikinnya OCR tapi apa sih gambarnya kurang bagus gitu. Nah itu prosesnya ada di image processing. Nah secara teori image processing itu gampang aja gitu. Ya kayak lu ngedit gambar gitu kan. Ini foto nih jebret ya kan. Terus gimana caranya si gambar itu bisa jernih. Nah dalam pemrosesan itu disebut image processing. Nah kuncinya di situ gitu ya. Lalu gimana lu ngasih sel apa efek saturation, hue, apa gitu ya. Ya nama-nama di filter gambar lah. Nah, itu di sini prosesnya. Kalau misalnya ada gambar yang jelek, atau berarti image processingnya masih kurang. Kalau OCR itu sendiri itu optical character recognition, jadi mengenai sebuah karakter itu intinya. Jadi ada foto nih kenal, oh ini huruf A, oh ini huruf B, itu udah ada engine-nya. Yang penting lu proses dulu di sini image processing. Tuh. Ini gue sempet juga bikin lab dari ini nih biar buat gue pakai gampang. Gue udah gak gue maintenance lagi karena gue itu tadi sibuk. Dulu kan gue bikin semua kayak native kan. Ya ya sekarang gue udah pakai SP juga sih, cuman lebih ke framework kayak Laravel. Sekarang juga kan kayak di tag gitu kan udah ada rekornya tinggi-tinggi gitu kan. Kalau misalnya ngerti ini gitu kayak frontend aja harus pakai React atau nggak Next.js. Pokoknya lebih ngebut lah, pokoknya update lah gitu kan. Nah gue juga dituntut ke sana gitu kan kayak wah codingan di perusahaan tuh kompleks coy, udah banyak gitu kan, baca codingan orang tuh lebih pusing daripada lu bikin sendiri gitu. Kalau bikin sendiri kan pusing-pusing masih ngerti lah ya, tapi kalau baca codingan orang tuh ngejelimet gitu. Jadi gitu bro, dan gue juga sibuk kan, kadang gue apa nggak cuma ngoding doang sih sebenarnya. Jadi gue jadi di tempat gue tuh jadinya palu gak ada apa gue ada gitu. Ngoding iya, seru support kalau ada error nih gimana nih server yang kita punya server on premise nih, ini port sekian kok nggak bisa dibuka ya, kok nggak bisa diakses ya, kok nggak bisa dipakai pakai VPN ya, waduh
Gue gak tahu, gue kata gue pusing gitu, gue basic ngoding gitu kan, pemrograman suruh bersihin begini. Ah ya udahlah, belajar lagi gue. Jadi nggak ada waktu buat bikin video. Pas itu udah kelar beres, ngoding lagi, ada lagi gitu kan, belajar networkingnya, apalagi tentang firewall gitu kan. Aduh, firewall lagi, mana gue udah lupa gitu kan soal Cisco CCNA. Aduh, ya udah belajar lagi gitu kan. Jadi kayak palu gak ada, gue palu ada. Nah, baru-baru ini gue lagi eh, ngerjain migrasi server gitu kan, dari dari tempat A ke tempat B. Itu beda gedung gitu, jaraknya lumayan ada 3 kiloan lah gitu, pasti pindahan lah ya. Itu gue pusing gitu, ini gimana lagi, gue bingung sama settingan ini kan. Kalau lu tanya kenapa nggak nanya senior, ya masalahnya nggak ada, pada cabut. Terus ya udah, gue nanya yang dari pusat aja, di pusat juga begitu. Ya sudahlah, kata gue belajar aja dulu. Gue kadang suka, gue juga kadang sakit kan kadang ngerjain kayak gitu banyak, pusing kata gue. Nah, buat teman-teman yang masih suka banyak kerjaan, kayak paginya kerja, malamnya freelance gitu, hari Sabtu Minggu ada kegiatan lain tuh, baik-baik dah lu jaga kesehatan, jangan sampai lu sakit. Ya udah, lu tahu sendiri resikonya gitu kan. Lu masih pada pengen hidup kan, nah itu lu baik-baik jaga kesehatan dah, gitu bro. Jadi itu aja sih, insya Allah gue pengen update video lagi sih, ngisi gabut gue, karena gue juga lagi belajar soal IT administration, IT infra, networking, setting, virtualization gitu kan. Soalnya virtualization bisa pakai VMware gitu kan. Ini khususnya buat orang-orang yang di infra gitu. Infra wajib ngerti virtualization gitu ya, kayak satu server bisa banyak ke VM ini bisa diekspos gitu kan ke publik dengan mapping network gitu kan, IP gitu. Itu gue harus belajar itu. Terus ya gue juga nanti mungkin bakal sharing soal aktif Active Directory gitu kan, ini gimana gitu, kayak VM-nya gimana. Insya Allah lah ya, semoga aja gitu ada waktunya. Terus gue juga nanti bakal sharing tentang jaringan gitu, network juga. Jadi nggak cuma coding doang ntar. Pokok channel gue tuh ya isinya ya daily gue gitu, sehari-hari gue lebih banyak ke pembelajaran. Ya mungkin gue nggak punya akun TikTok atau sekeren orang-orang yang famous sih, tapi ya sudah lah, gue mah sharing aja. Karena emang pengalaman pribadi sih. Udah gitu aja sih. Nah, kayak video-video gue kan, install miner design tuh gimana. Enggak ini, tapi masih tetap IT sih, kayak Windows Defender, Bitrate Protection. Ada error kayak gini, itu gue nggak tanpa ada apa sih namanya, istilah planning gitu, bikin record langsung gitu bro. Oke ya udah gitu aja. Thank you for watching and see you next video, bye bye.